Ibaratnya yang satu itu masih solid, yang satu itu udah acak-acakan. Siapa yang bermain coba? Assalamualaikum, selamat siang. Perpolitikan saat ini di Indonesia miris. Sangat miris loh. Benar-benar miris. Banyak orang yang nggak ngeh. Sebenarnya sangat miris. Dan saya itu percaya kata-katanya Anies Baswedan dulu yang berbicara, tidak akan maju capres jika Prabowo menjadi capres. Percaya saya itu. Saat itu saya percaya. Sekarang pun percaya. Loh, bukannya dia jadi capres. Ya, dia jadi capres. Tapi saya percaya apa yang dia katakan dulu. Apa maksudnya? Ini loh ini. Permainan tingkat tinggi. Saya pernah membuat satu video soal apa ya? Perpolitikan kita ini taktiknya seperti pizza. Anies saat ini jadi capres. PKB, PKS. PKS senyap. Ada apa? Lebih senyap. Tapi kalau datangkan masa, misalkan acaranya Anies dengan Cak Imin, itu pakai es getol. Saya bisa dibilang apa ya, pesimis soal perpolitikan saat ini itu pesimis. Ingat loh, saya itu bukan bayaran politik, itu bukan. Saya juga tidak terikat dengan politik apapun, tidak. Siapa juga. Yang apa ya, orang yang suka soal politik saja. Aslinya saat ini politik kita itu dan sangat-sangat tragis aslinya. Cuma tidak terlihat. Yang terlihat itu kan soal baliho itu saja baru. Itu. Lalu beberapa acaranya salah satu capres, acara di kampus nggak tahu kenapa kok dibatalkan. Bisik-bisik katanya ada tekanan entah dari siapa. Saat Prabowo dengan Gibran, nah di situ semua terbaca. Ibarat peta itu terbaca semua. Apakah lupa juga Amin Rais pernah berbicara apa? Jika pencapresan Anies gagal, maka dia akan kembali mendukung Prabowo. Semua orang tahu orang di dalamnya Prabowo siapa. Kalau orang yang mempelajari politik masa lalu, soal Golkar, soal Orba akan tahu. Lalu siapa juga Golkar? Tahu toh? Belum lagi kenapa banyak buzzer yang bayaran ada pindah. Berbagai macam iming-iming itu ada. Bahkan yang sekarang ini salah satu, apa kalian nggak lihat kemarin tuh berita mahasiswa itu BEM itu sampai pulang kampung itu. Ini tuh ngeri tau nggak sesungguhnya. Jadi bingkai taktik memecah kekuatan masa lalu itu ya taktiknya ya Jokowi ditarik sana, PKB ditarik siapa? Bersama dengan siapa? Akhirnya apa? Golkar kemana? PAN kemana? Akhirnya apa? PDIP sebagai partai pemenang sendiri. Dengan P3 kurang signifikan kalau menurut saya. Apalagi banyak di pemberitaan P3 bla 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 dukung Anies. PDIP ini saat ini ya itu partai yang sendiri. Ibarat pizza tadi itu, tarik sana, tarik sana, tarik sana. Lalu bagaimana dengan Anies
yang dulu katanya tidak jadi capres, jadi capres, ya nggak masalah. Yang penting kan dapat pizzanya, PKB didapat. Lalu kenapa dalam pemberitaan hanya orang-orang PKB yang marah dengan orang-orangnya Prabowo, terutama Nusron Wahid? PKS anteng saja. Kenapa PKS diam? Senyap. Kenapa saat Anies jadi capres senyap juga? Padahal pernah berkata kalau Prabowo capres dia tidak akan jadi capres. Kenapa senyap juga? Harusnya kan marah, harusnya. Ini loh, permainannya ini ada. Dan semuanya itu terjawab pada satu hal. Kemana orang-orang yang dulu memfitnah Jokowi PKI, komunis, Fir'aun dan lain sebagainya, terasa senyap. Sampai detik ini, yang hobinya paling rame, paling santer, paling berisik di dunia maya, bahkan di alam nyata, terasa sunyi sepi. Kalau kalian membaca ini, kenapa perpolitikan terjadi seperti ini? Itu karena golongan yang suka memaki, yang memfitnah dulu Jokowi soal macam-macam hal, itu pada diam. Kalau mereka itu dari awal cuap-cuap banyak ngomong, tidak akan terjadi koalisi Jokowi dengan ini, PKB dengan ini, tidak akan terjadi. Mereka cukup dengan diam. Jawabannya di situ. Kenapa mereka diam sampai detik ini? Itu jawaban itu loh. Makanya di sini ada yang bermain dua kaki. Ada yang bermain dua kaki. Bahkan bisa dibilang capres main dua kaki, bisa saja. Yang kasihan tuh PDIP loh aslinya loh. Mereka tuh betul-betul tapi nanti jika misalkan dua periode misalkan yang berhadapan Ganjar dengan Prabowo, nanti kita lihat PKB kemana. Misalkan dua periode, di situ kita lihat Amin Rais beneran kemana, Anies kemana. Tapi untuk saat ini, bingkai politik saat ini, Anda cukup melihat, mengamati kemana orang-orang yang dulu memfitnah atau memaki Jokowi, PKI, dan lain sebagainya. Kok kenapa sekarang yang berhadapan justru orang-orang yang dulu membela Jokowi dengan kubunya Jokowi, dengan orang-orang yang sekarang pada mendukung Jokowi. Ini kok berhadapan-hadapan seakan-akan. Lalu kemana orang-orang yang dulu yang memusuhi Jokowi? Kemana? Anda melihat itu akan tahu sesungguhnya ini permainannya siapa, taktiknya siapa. Ibaratnya yang satu itu masih solid, yang satu itu udah acak-acakan. Siapa yang bermain coba? Ini tuh permainan, permainan benar-benar bangke atau enggak permainannya itu. Tapi yang membuat banyak orang itu agak miris. Kita tahu zaman dulu, zaman Orba seperti apa, itu yang bikin miris. Dikhawatirkan itu, walau soal Anda nyoblos siapa itu hak masing-masing kan gitu. Tapi gambarannya perpolitikan saat ini tuh miris seperti itu. Perputaran uangnya, jangan salah, raksasa ini, tahu nggak? Jadi apa ya? Hati nurani orang itu sudah banyak kebeli dengan uang. Hati nurani orang, baik di perpolitikan, banyak oknum-oknum di perpolitikan, oknum-oknum di keagamaan, oknum-oknum di relawan, dan lain sebagainya. Itu banyak yang sudah kebeli dengan duit. Wassalam.